warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat beserta unsur pimpinan yang ada di Kecamatan Tuah Madani yang dulu namanya Kecamatan Tampan. Tampan sudah almarhum, maka tinggallah lagi Tuah Madani dengan Bina Widya. Seterusnya tokoh masyarakat, tokoh agama yang besar tidak kami sebutkan gelar, yang kecil tidak kami sebutkan nama. Puja syukur pada Allah, alhamdulillah pada hari ini saya tidak memperkirakan bahwa akan ada acara musabaqah nuzulul Quran pada malam ini atau acara rangkaian dari nuzul Quran. Saya hanya membayangkan ceramah dengan jemaah karena kebetulan kita juga bertetangga. Saya pernah ke sini dulu waktu mensolatkan senior kami di Fakultas Syariah, Bapak Dr. Heri Sunandar wallahu yarham, yang senior saya di Fakultas Syariah. Saya tinggal di Jalan Karyawan dekat Gagang Karyawati, rumah nomor direktur, karena karyawan tuh karyawati, kawannya direktur, jadi nomornya nomor direktur gitu, nomor 1 kan direktur tuh. Itu rumah saya. Alhamdulillah doa itu dan syukur kita kepada Allah karena doa kita sudah dikabulkan oleh Allah sebagaimana kita berdoa di waktu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri berkat kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Sekarang Allah sudah kabulkan. Sudah berada di malam ke-18. Malam-malam yang walaupun belum termasuk malam yang diperkirakan oleh para ulama turunnya nuzul Quran, turunnya Lailatul Qadar. Tetapi sudah rangkaiannya menyusul ke sana. Alhamdulillah tahun yang lalu banyak tetangga, keluarga yang masih sama dengan kita sholat tarawih. Tahun ini tidak ada lagi. Makanya doa kita itu dikabulkan oleh Allah kelihatan. Jadi Allah mengabulkan doa kita bukan memberi apa yang kita minta. Ya Allah berikan aku kaya, Allah tidak akan berikan kaya. Tetapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Itu yang diberikan oleh Allah hari ini. Apa yang kita butuhkan sampai usia kita di Ramadan. Suatu ketika Sa'labah selesai sholat berjamaah, belum lagi berdoa sedikit pun, membaca tahmid, belum ada. Dia langsung keluar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia keluar. Pulang ke rumahnya. Sudah 3 kali ditandai oleh Rasul. Lantas Rasulullah bertanya, apa halnya dengan Sa'labah yang dikala selesai sholat dia langsung pulang ke rumah. Ditarik informasi oleh sahabat, Sa'labah berceritalah bahwa dia punya kain sarung. Kain sarungnya bukan kayak kain sarung kayak kita hari ini. Kalau hari ini kan banyak mereknya, ada gajah duduk, gajah berdiri. Kalau orang kampung kita dulu yang terkenal tuh cap padi, yang waktu orang tua dulu. Cap padi itu terkenal, cap ayam. Kalau sekarang udah naik peringkat, bukan ayam lagi, gajah. Ada gajah duduk, ada gajah berdiri. Nah, pulang dia, ceritalah dia. Si Sa'labah ini apa ceritanya? Bahwa dia pulang ke rumah karena istrinya menunggu. Memakai kain sarung yang dia pakai. Rupanya kain sarungnya 1. Berkali-kali Sa'labah minta didoakan kepada Rasulullah supaya dia kaya. Rasulullah tidak mau mendoakannya. Karena Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan.
Akhirnya suatu ketika Sa'labah dengan kondisi itu Rasulullah lewat waktu dia sedang mengembala. Doa Rasulullah bukan mendoakan dia untuk kaya, tapi Rasulullah pegang susu kambing yang digembalakan oleh Sa'labah sambil berkata, jangan pernah berhenti susu ini mengalir. Apa yang terjadi? Sa'labah kaya raya. Susu dijual, binatang ternak semuanya subur. Sampai dia tidak pernah bisa lagi mengendalikan hartanya karena saking banyaknya. Sampai terkenal hari ini Sa'labah itu. Jangankan untuk ke masjid, untuk sholat pun Sa'labah tak lagi. Rupanya orang kalau berubah status sosialnya, berubah cara pikirnya. Itu yang terjadi hari ini. Dulu dia tidak pejabat, biasa saja, setelah menjabat lupa. Itulah bedanya antara pilkada dengan pilkada. Kalau pilkada sudah duduk lupa. Kalau pilkada, itu aku tidak tahu. Apa yang tahu? Kalau pilkada lupa, jadi dia. Rupanya orang kalau sudah berubah status sosialnya, berubah cara pikirnya, itu juga yang terjadi dengan Sa'labah. Itu juga dialami oleh seorang buta. Ada orang buta, perempuan buta bertanya kepada seorang laki-laki. Apa katanya? Bang, kapan abang pinang saya? Apa jawaban laki-laki itu? Aku akan meminangmu dikala kamu sudah melihat aku, kata dia. Perempuan tadi buta. Tapi Allah Maha Kuasa. Dengan cara dia, laki-laki tadi mengurus kornea mata, biaya operasi, dan segala macam yang terkait, agar kiranya perempuan tadi bisa melihat dia. Rupanya perempuan tadi dengan izin Allah, dengan dibiayai oleh laki-laki yang buta tadi, bisa melihat kepada laki-laki tersebut. Rupanya perempuan tadi setelah melihat kepada laki-laki tersebut, dia tak mau lagi dilamar. Kenapa? Sebab laki-laki tadi juga buta. Orang kalau berubah status sosialnya, berubah cara pandangnya. Jadi jangan sampai seperti itu kita. Dulu kita tidak kaya, setelah kaya jangan berubah. Dulu kita sekolah rendah, setelah sekolah naik peringkat, jangan berubah. Ini kadang-kadang berubah jadi sombong. Untuk apa kita sombong? Kita ini kan gudangnya tai. Sombong pula. Besok kalau ada orang sombong, Pak, tai kau, bilang gitu sama dia. Saya hitung sama bapak ibu, ada 32 lubang tai dalam diri kita. Saya hitung sekarang. Jari 10, jari tangan. Jari kaki 10, udah berapa, Bu? Telinga 2, hidung 2, buang air kecil, buang air besar, ketiak 2, mulut berapa? Pusar, mata. 32 lubang tai, sombong pula. Kalau ada orang sombong besok, tai, bilang gitu. Sombong dia. Apa yang mau disombongkan? Ada orang punya harta banyak, ada orang yang lebih kaya dari kita. Korun lebih kaya dari kita. Sa'labah lebih kaya dari kita. Ada orang yang penghasilannya 1 miliar sehari. Awak nengok duit 1 miliar aja tidak pernah. Jangan megah. Apalagi kami di ASN ini, cerita Pak Camat tadi. Bedanya ASN ini karena gajinya agak rutin masuknya. Meninggal pun masih digaji. Itu tuh bedanya. Kalau mau nikah tidak bisa lagi kayak pantun tadi. Langsung kena dengan PP 53 Pak ya. PP 53. Jangan coba-coba. Saya udah minta izin berapa kali, saya minta izin sama istri saya Pak. Tidak boleh. Malah kalau mau nikah, silahkan abang mau nikah dengan 3 syarat katanya. Pertama, dia lebih cantik dari saya. Yang kedua, dia lebih berkeadaan secara ekonomi dari saya. Yang ketiga, langkai mayat saya dulu. Ini yang saya berat. Yang ketiga itu tidak tahan Pak. Suruh langkai mayat dulu. Tapi ada Pak Haji meninggal istrinya. Udah diangkat jenazahnya. Jenazah istrinya itu mau dimasukkan ke dalam keranda. Tunggu katanya. Tunggu. Ngapain? Kemarin istri saya pesan suruh melangkai mayatnya. Dilangkainya mayat.
Sudah dirangkainya, ngapa Pak Haji? Kemarin dia pesan kalau mau nikah langkai mayat saya dulu katanya. Maka dia langkai katanya. Nah itu baru pembukaan tuh. Belum lagi, kita belum ngaji tuh. Insya Allah kita ngaji sampai jam 12 lah sekali bulan puasa. Saya kan belum pernah ke sana. Belum pernah ke sini, makanya sampai jam 12 lah Pak. Ya sanggup Bu ya? Insya Allah Bapak Ibu sanggup, saya yang tidak sanggup. Ini masalahnya. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, saya hadir di sini tidak menggurui, tapi menyampaikan apa yang ada. Apa konsep dari Al-Quran yang ada hari ini? Al-Quran itu adalah pedoman kita, yang tidak ada tertinggal satupun tentang kehidupan kita di dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tak ada yang basah, tak ada yang kering, kecuali semuanya ada dalam Al-Quran. Apapun lini kehidupan kita ada dalam Al-Quran. Justru itu kita wajib pandai baca Al-Quran. Bukan hanya Pak Ustadz aja yang pandai. Apalagi kita sebagai orang tua yang kurang pandai membaca Al-Quran. Anak kita sekolahkan dengan pandai baca Al-Quran. Dia bertanya kepada kita tidak pandai baca Al-Quran. Makanya apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain? Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata Nabi. Aku tinggalkan dua perkara kata Rasulullah. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu akan selamat dan tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Pertama kitab Allah yakni Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul yang ditinggalkannya. Jadi ngaji itu harus pandai kita. Sehingga bagaimana kita mau mencontoh apa yang diajarkan dalam Al-Quran kalau kita tidak pandai mengaji? Makanya kita selalu berdoa, Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami itu qurrata a'yun, menyenangkan hati. Justru itu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa seorang anak yang bisa menghafal Al-Quran, dia sudah meletakkan mahkota di atas kepala orang tuanya. Itu yang anak qurrata a'yun itu. Dalam Al-Quran itu kan anak itu ada 3 Pak. Pertama anak qurrata a'yun, menyenangkan hati orang tua. Bangga dia. Menjadi kebanggaan buat kita, anak kita ini lengkap sudah. Yang kedua anak sebagai musuh kita, merusak kepada maruah kita anak kita itu. Yang ketiga anak yang menjadi fitnah. Orang tuanya baik tapi anaknya raja narkoba. Orang tuanya baik tapi anaknya pemaling. Itu anak yang menjadi fitnah buat orang tuanya. Itu yang doa kita seluruhkan dalam Al-Quran. Makanya kalau anak sudah dekat dengan Al-Quran, insya Allah akan terjaga. Makanya tidak salah kalau ada anak-anak kecil datang ke masjid, dia ribut, tinggal kita mengarahkan agar jangan ribut. Karena mereka hari ini anak kecil, tapi sekian tahun ke depan dialah yang meramaikan masjid kita ini. Kita yang tua-tua itu akan berangkat. Orang itu ada masanya, masa itu ada orangnya. Alhamdulillah kita yang tua-tua, alhamdulillah hari ini bisa ke masjid. Ada anak-anak, biarkan dia datang ke masjid. Ribut tinggal kita arahkan. Karena lebih bagus mereka bermain di masjid ketimbang bermain di tempat yang dilarang oleh syariat. Makanya justru itu dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah dengan anak-anak ini paling senang sekali. Hasan dan Husain kalau sudah datang Rasulullah sholat di masjid, Rasulullah sholat bersama anak-anak cucunya tadi. Suatu ketika Hasan duduk di atas pundak Rasul, di atas leher Rasul. Rasulullah sedang sujud, duduk di situ. Yang satu lagi Hasan cucu Rasul duduk di atas punggung Rasul. Rasulullah sedang sujud. Lama sekali Rasulullah sujudnya. Ada jemaah yang di belakang ini kepingin mau angkat kepala dia karena terlalu lama di luar kewajaran, tapi nggak jadi. Akhirnya Rasulullah mengangkat. Setelah itu Hasan dan Husain turun dari pundak Rasul, turun dari punggung Rasul. Kemudian Rasulullah baca tahiyat, kemudian dia bersalam ke kiri ke kanan. Langsung sahabat nyelutut. Ya baginda Rasul, kenapa lama kali engkau sujud ya Rasul? Tak pernah ente sujud selama ini ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Hasan dan Husain berada di pundakku katanya. Begitu arifnya Rasulullah dengan anak-anak ini.
Karena mereka itulah yang akan generasi ke depannya dengan anak-anak kita di masjid ini. Apalagi dengan adanya kegiatan yang namanya Nuzulul Quran yang kita adakan ini. Anak-anak inilah yang akan meletakkan mahkota generasi seterusnya yang berada di komplek perumahan Marsan Sejahtera ini. Mereka akan generasi penerus kita. Justru itu semakin jauh kita dari Al-Quran, semakin mempersusah hidup kita. Sama dengan seorang nakoda kapal, kalau tidak pandai membaca peta dan kompas, dia tidak akan pernah selamat berlayar. Begitupun kita, apa yang terkendala dalam hidup kita, lihat kepada Al-Quran. Salah satu konsep yang diberikan oleh Al-Quran adalah konsep pendidikan anak. Apa konsep pendidikannya? Kita lihat dalam surah Luqman, apa katanya? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia sedang mendidik anaknya, apa dia bilang? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan serikatkan Allah. Tanamkan tauhid kepada anak, itu yang pertama dulu. Makanya dikala kita lahir anak, sunat diazankan. Kalau dia laki-laki. Kalau ada ibu-ibu yang hari ini hadir di masjid ini, kemudian ibu hamil, suami ragu untuk tidak pandai azan, suruh dia belajar azan dulu. Besok lahir anak, azankan dia kalau dia laki-laki. Kalimat yang pertama didengar oleh anak adalah kalimat tauhid. Kalau dia perempuan, iqomahkan anak itu. Makanya kita melihat juga rumah sakit tempat kita melahirkan. Jangan sembarangan. Saya tidak menjelaskan rumah sakit apa, yang jelas pantaulah rumah sakit yang layak kita azan di situ dan mengiqomahkan anak dan cucu kita. Itu konsep yang dibuat oleh syariat. Azankan anak. Kalimat yang pertama didengar oleh anak adalah kalimat tauhid. Makanya ada 3 kewajiban orang tua dikala anak lahir. Pertama, mengazankannya. Yang kedua, mengakikahkannya. Akikah anak atau cucu itu dikala umurnya 7 hari atau 14 hari atau 21 hari. Potong kerbau kalau dia potong kambing kalau dia laki-laki 2 ekor. Kalau dia perempuan 1 ekor. Kemudian dicukur seluruh rambutnya. Kalau hari ini kan tidak begitu, Pak. Digendong anak, potong di sini sedikit, sini sedikit. Tidak. Yang sesuai sunnah itu dicukur rambutnya semua sampai anak itu botak. Kemudian ditimbang berapa beratnya. Kalau berat rambut itu sekitar 1 on, dihargai dengan emas yang juga 1 on. Kemudian diambil dikonversikan dengan uang itu disedekahkan kepada fakir miskin. Hari ini orang kalau akikah itu usianya udah setahun, udah 6 bulan, anggaplah karena kemampuan ekonominya waktu itu baru bisa. Boleh, tetapi yang tak sedapnya dicampuri pula dengan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Apa itu? Mengundang organ tunggal. Nyanyinya pun tidak sedap, nyanyinya kucing garong. Ya kekana. Akikah itu bagian dari sunnah Rasul, syariat, sama dengan nikah. Nikah kayak itu juga hari ini. Yang tinggal sunnahnya dalam nikah itu hanya 1 aja lagi Bapak Ibu. Apa yang tinggal? Waktu akad saja. Mencari calon suami tidak sesuai sunnah lagi. Sebab udah dibawa-bawa kemana-mana dulu. Anak gadisnya. Jadi tidak aib dalam Islam kalau bapak ibu mencarikan anak gadisnya untuk jadi menantunya. Tidak aib. Hari ini kan orang tuanya terlalu fair, Pak. Tapi tidak di sini, di tempat lain. Di sini ada juga. Oh, saya kalau untuk anak fair aja. Mau cari-carilah sendiri. Itu tidak benar. Tidak benar. Tidak aib kita mencarikan menantu untuk anak kita yang anak perempuan itu cinta pertamanya sama ayahnya. Setelah itu kita titipkan kepada laki-laki yang memang laki-laki itu layak untuk menjaga anak kita.
Hancur hati orang tua bapak ibu dikala anak perempuannya dititipkan sama laki-laki, setelah itu ditampar oleh laki-laki tersebut oleh suaminya. Tidak ada satupun hadis atau ayat yang membolehkan suami menampar istri. Dulu 8 tahun yang lalu sebelum ada undang-undang KDRT, itu umpamanya saya menampar istri saya, datang polisi, polisi bisa usir. Polisi keluar dari rumah saya. Kau tak punya hak mencampuri urusan keluarga saya. Bisa saya usir dia. Kalau 8 tahun ini nggak bisa lagi. Sudah ada undang-undang yang membela perempuan. Namanya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dibuat undang-undang berpihak kepada perempuan. Sama juga undang-undang tambahan baru yang sekarang itu, kalau kami laki-laki dalam Islam meninggal istri kami, jam 10 meninggalnya, jam 11 kami bisa nikah dengan laki-laki lain. Nggak punya iddah, Bu. Ibu jangan marah. Ada tuh, Bu. Kadang-kadang istrinya masih terbujur, dia udah melirik-lirik dia, Bu. Tapi tidak di sini ada juga. Tapi maaf, Bu, sudah ada undang-undang sekarang dalam kompilasi hukum Islam, itu sudah dilarang. KUA tidak boleh menikahkan seorang laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya sebelum sampai masa iddah yang berlaku juga untuk perempuan. 4 bulan 10 hari baru boleh nikah. Jadi banyak undang-undang ini membela perempuan, Bu. Banyak. Sudah dibela oleh kompilasi hukum Islam. Jangan cemas, Ibu. Saya sama istri saya bilang, kalau nanti saya yang duluan meninggal, kamu mau menikah, nikahlah, saya bilang. Saya tidak mikirkan lagi, Bu. Saya kan udah mati. Biarlah dia nikah. Mau pakai rumah ini, pakailah, saya bilang. Mau pakai kamar ini, pakai juga lah dengan suamimu yang baru, saya bilang. Tapi tolonglah diganti spraynya, saya bilang. Spraynya jangan yang sama saya lagi, carilah yang lain. Kalau dia nggak ganti pun saya nggak tahu. Dan kalau kamu duluan mati, saya tidak akan nikah lagi, saya bilang. Saya langsung dijawab sama istri saya, memang setia, Bang. Langsung saya bilang sama dia, itu di kampungmu, di kampung lain lagi saya cari. Dia masih hidup aja saya mau nikah, apalagi udah mati. Iya kan? Nah, balik ke rumus tadi, itu pembelaan hukum sudah ada dalam kompilasi hukum Islam, kemudian sudah ada KDRT. Menanamkan tauhid kepada anak, azankan dia. Itu yang kedua tadi, mengakekahkan, mengazankan, mengakekahkan. Yang ketiga, tugas orang tua dikala anaknya lahir, memberikan nama yang baik. Nama yang baik. Besok di akhirat kata Rasulullah akan dipanggil namamu dengan nama orang tuamu. Nama saya Ahmad Zikri, nama orang tua saya Hasan. Besok dipanggil di akhirat Ahmad Zikri bin Hasan. Dipanggil gitu. Jadi maka namanya dikasih nama yang baik. Ini kadang-kadang ada juga bapak ibu yang kepingin namanya bahasa Arab, dibuat nama anaknya Nurul Jahannam, cahaya Jahannam. Dibuatnya nama anaknya yang laki-laki Abdul Zakar. Dahsyat tuh, Pak. Abdul Zakar tuh hamba kemaluan. Setiap di depannya ada Abdul, di belakangnya wajib nama Allah. Kalau tidak, namanya menjadi nama syirik. Jadi kalau Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdul Rahman, kalau Abdul di depannya wajib di belakangnya itu. Tidak bisa indah. Karena kalau tidak akan berubah menjadi nama yang namanya nama syirik. Dibikin pula Abdul Masjid, nah itu hamba masjid. Abdul Madrasah, hamba madrasah. Itu kewajiban orang tua tuh, memberikan nama yang baik kepada anak. Di mana ada itu, ada dalam hadis. Itu salah satu kewajiban orang tua dalam konsep mendidik anak, menanamkan tauhid kepada anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama, yang kedua, konsep pendidikan anak menurut Luqmanul Hakim itu apa? Hormat kepada orang tua. Orang tua baru dihormati oleh anaknya jika kita memberikan contoh tauladan yang baik. Kalau anak mengasih kiri, itu karena kebiasaan orang tuanya. Padahal hadis sudah mengatakan, apabila kamu memberi, berilah dengan tangan kanan. Mengambil, ambil dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Orang sekarang tidak mau minum dengan tangan kanan.
Kalau sudah makan, minumnya dengan tangan kiri. Biar aja gelasnya kotor. Yang penting makan dengan tangan, minum dengan tangan kanan. Apalagi sekarang ada orang Islam yang modern sekarang, itu punya namanya disebut dengan standing party, Pak. Standing party itu pesta sambil berdiri. Makan berdiri, minum berdiri. Katanya modern itu. Katanya modern. Apalagi makan pakai sendok. Makan pakai sendok itu kota sekali. Kalau Bapak nanya sama saya tidak mau makan pakai sendok. Karena tangan ini hanya masuk ke mulut kita. Itu yang dibuat oleh Agus Salim, tokoh nasional dan internasional. Dikala dia makan di PBB, dia diketawain oleh orang-orang yang hadir di PBB. Kenapa makan? Kampungan kali makan dengan tangan kanan. Apa kata Agus Salim? Tanganku ini hanya masuk ke mulutku. Sementara sendok yang kalian pakai masuk ke setiap mulut, setelah dibersihkan masuk mulut ini, besok masuk mulut ini. Dan makan pakai tangan itu kenyangnya berbeda dengan makan pakai sendok. Justru itu orang kampung kita dulu, kalau orang-orang dahulu kala, kalau dia punya makanan, jangan diambil dengan tangan kanan, dengan tangan. Harus pakai sendok, karena kalau dipegang dengan tangan, cepat basinya. Cepat basinya, karena otomatis keluar. Kalau dilihat tidak nampak, tapi zat asam itu keluar dari tangan. Itu yang terjadi. Itu sudah ada sekarang itu, namanya standing party. Pesta sambil berdiri di hotel-hotel berbintang itu. Saya kalau diundang di hotel segitu, saya makan, saya cari tempat duduk di sudut-sudut. Nanti saya bisa duduk, karena permadaninya juga udah mewah. Kalau udah bintang 4, bintang 5 itu, kita kan tahunya bintang 7 kan. Bintang 7 itu kan obat sakit kepala. Karena kepala pusing kalau ini bintangnya banyak. Bintang 4 makan di sudut-sudut. Rupanya banyak yang bergabung. Oh boleh duduk sini Pak. Boleh duduk. Saya bilang. Makan pakai tangan. Ngapain peduli amat? Peduli amat kita makan dengan tangan kita. Pasti cuci tangan lah. Cuci tangan. Jadi dimanapun kita tergantung dari kita. Nah itu yang dibuat dalam konsep Islam. Hormat ke orang tua. Kalau kasih dia kanan, kasih kanan. Kalau orang tuanya biasa ngomong bahasa Indonesia, besar anaknya, mudah bahasa Indonesia. Kalau emaknya sering bercarut-marut, maka anaknya besar juga bercarut-marut. Justru itu kalau ada kejadian di Inggris kemarin itu Pak, ada seorang anak lahir di Inggris, besar di Inggris, pembantunya orang Inggris, ayahnya juga orang Inggris, tapi tak pandai bahasa Inggris. Usia sudah 10 tahun. Setelah dicek Pak, rupanya anaknya bisu Pak. Bisu anaknya, makanya tidak pandai dia bahasa Inggris. Justru itu banyak diwarnai anak itu oleh orang tuanya. Orang tuanya bagus, dia sering ke masjid, maka anak sering ke masjid. Orang tuanya bagus, memanggil dia dengan sebutan yang bagus, maka anak pun akan menjawab dengan panggilan yang bagus. Makanya kalau kami dari kampung ini suaranya agak besar. Kenapa? Sebab karena kami tinggal di kampung. Biasanya orang kampung tuh diteriakin sama emaknya, Ujang katanya, iya mak, besar suaranya jadi besar juga karena kebiasaan. Apalagi orang tinggal di hutan dan dekat dengan sungai, itu suaranya besar-besar. Kalau ibu kan, bapak sekarang kan orang kota ini, tapi kalau pas lebaran pasti ditanya, nggak pulang kampung, itu tandanya orang kampung juga, jangan sok kota. Jangan sok kota. Ini sampai tinggal di Marsan, lain lagi. Apa yang lainnya? Manggil mami, papi. Tinggal di Marsan, mami. Loyo. Boleh anak manggil papi, manggil mami. Papi, mami, sama ayah, sama ibunya boleh. Tetapi istri jangan manggil papi juga. Sok kota itu. Kecuali meniatkan mengajarkan anak dengan niat mengajarkan anak. Kalau anak sudah mengerti bahwa itu papinya, robah panggilan. Saya orang Minang Pak, dapat suami orang Jawa, panggil Masda. Masda itu Mas Uda maksudnya. Saya orang Ocu, dapat orang Jawa, Cumas. Ya kan? Satu orang Jawa, satu orang Minang, Masda, Mas Uda maksudnya.
Satu orang Sunda, satu orang Jawa, Kang Mas, Mas Kang. Kan ada juga orang Sunda ada sini, dia manggil suaminya AA. Kalau dibawa ke sini AA. AA gitu. Lain lagi terjemahannya. Kuncinya apa tergantung dari kita. Kalau anak sudah mengerti bahwa itu ayahnya, jangan manggil lagi papi, mami. Islam mengantisipasi. Ini saya nih sebagai suami, anak saya memanggil papi, istri saya manggil papi juga. Waktu itu saya nyiram bunga depan rumah, manggil istri saya, manggil anak saya, suaranya mirip dengan suara istri saya. Papi katanya. Anak manggil itu juga, istri manggil itu juga. Manggil ke kamar, konotasi lain. Ini jangan-jangan istri saya ngajak saya ke kamar ini. Padahal anaknya mau bertanya mana letak sisir. Tapi kalau udah, itu istri. Papi, itu anak. Islam antisipasi itu. Udah diantisipasi oleh Islam. Rasulullah tidak pernah memanggil dengan panggilan papi, mami. Istrinya dipanggil Humairah. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Kalau ada istri kita cantik, panggillah. Kalau dia hitam manis lah, oh hitam manis, panggillah. Oh black sweet, begitu kan? Black sweet. Jangan kalau istri hitam panggil black, sini black, nggak enak itu. Nggak enak. Panggil yang cocok. Itu anak dipengaruhi semua oleh orang tuanya. Hormat anak tergantung dari kinerja orang tuanya. Itu pendidikan yang lewat ya. Bentar lagi. Itu pendidikan yang kedua. Pendidikan yang ketiga ditanamkan oleh Luqmanul Hakim. Ya bunayya aqimis sholat. Wahai anakku, dirikan sholat. Anak usia 7 tahun suruh untuk sholat. Sampai 10 tahun suruh dia untuk sholat. Tak mau boleh dipukul. Dan dipisahkan dia dengan kamar kakaknya yang selain jenis. Tidak boleh lagi anak umur 10 tahun hidupnya satu kamar antara laki-laki dengan perempuan. Walaupun dia beradik kakak. Itu etika dalam Islam itu. Oh kalau belum bisa buat kamar, minimal ada hijab pembeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Itu diatur oleh Islam itu. Makanya justru itu kita laki-laki ini tak ada kewajiban untuk, tak ada keringinan untuk meninggalkan sholat. Kalau untuk bagi ibu-ibu boleh meninggalkan sholat. Kalau dia kedatangan bulan. Karena perempuan itu penyakitnya 2 men. Pertama menstruasi, yang kedua mencret. Iya kan? Kalau mencret tetap sholat. Menstruasi tak perlu sholat. Tinggalkan sholat. Kita laki-laki nggak bisa. Kayak apapun posisinya. Oh saya bekerja pak, tetap sholat. Saya lupa pak, di waktu ingat itulah sholatnya. Saya mau musafir pak, ada kewajiban dalam Islam. Namanya boleh dijamak dan dikosong. Jadi kajian-kajian agama itu kita kembalikan mengingat. Ramadan ini mengembalikan kita kepada Al-Quran. Salah satu konsep pendidikan diberikan pendidikan anak, mengajarkan anak untuk sholat. Umur 7 tahun tidak mau sholat, sampai 10 tahun diberikan keringanan. Sampai 10 boleh dipukul anak yang sifatnya mendidik. Besok kalau cari menantu pun cari menantu yang sholat dulu. Ini hari ini orang cari menantu tidak itu. Kerjanya di mana? Dia tanya, pernah tidak nanya dia menantunya, pandai tidak menantunya sholat? Tidak pernah. Kerjanya di mana? Sepeda motornya kredit atau cash? Menentukan sepeda motor kredit atau cash waktu di starter, Pak. Kalau di starter tuh kreditnya tuh kredit tuh. Kalau yang cash tuh cash, katanya waktu diputar kuncinya langsung cash. Besok mencari anak, mencari menantu, tanya dulu sholat nggak? Kalau perlu tes dia. Kau jadi menantuku, ya. Kau coba jadi imam dulu. Besok jadi imam untuk anak-anakku. Kutitipkan anak gadismu padamu. Kan jelas. Itu yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir, apa kata Luqmanul Hakim? Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berlaku sombong di muka bumi. Kesombongan tak ada gunanya, karena yang sombong itu adalah syaitan. Kemanapun kita berada, hari ini kita diperlukan orang, mungkin besok kita akan memerlukan orang. Makanya kesombongan tidak akan bisa membuat kita baik, tetapi itu sudah sama dengan
sifat-sifat yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Makanya sebelum kita terlambat, ada kesempatan diberikan oleh Allah Ta'ala untuk merubah diri dengan Al-Quran. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa membaca Al-Quran, tidak tertutup kemungkinan belajar lagi dengan metode Iqra hari ini. Saya dulu waktu kuliah ngajar tinggal di masjid, 4 tahun saya tinggal di masjid, saya mengajar anak-anak 450 orang di MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah. Jadi semuanya belajar metode Iqra dengan sistem berantai dari yang kelas 3 turun ke kelas 2, kelas 2 turun kelas 1 untuk mengajar anak-anak itu. Alhamdulillah mereka pandai mengaji semua. Kadang-kadang ayahnya pun datang mengaji karena merasa anaknya lebih cerdas dari dia. Jadi sebenarnya termasuk kemauan kita untuk merubah diri kembali kepada Al-Quran. Semakin dekat kita kepada Al-Quran, semakin dibukakan oleh Allah segala keinginan dan maksud tujuan kita. Itu saja ceramah kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada salah dan silap, saya mohon kiranya untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.